Halo OLX Indonesia, kali ini kita lagi ada di sebuah dealer rekanan OLX, yaitu adalah dealer Formula yang berada di Jalan Sultan Agung, Bekasi. Dan kali ini kita akan ngebahas soal Honda CR-V RM yang merupakan generasi terakhir di tahun 2017. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil seperti ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Yang di samping kami ini merupakan Honda CR-V RM yang sudah mendapatkan facelift semenjak tahun 2015 dan berakhir di tahun 2017. Anda bisa lihat di sini penampilannya yang dilakukan facelift ini memang terlihat masih segar dan juga masih terlihat modern, belum ketinggalan zaman. Tapi memang sebenarnya pada saat melakukan facelift, Honda malah menghilangkan sebuah fiturnya, yaitu dia tidak lagi dilengkapi dengan proyektor, melainkan hanya menjadi sebuah multi reflektor biasa dan juga bohlam halogen. Kemudian untuk lampu jauhnya sendiri pun juga menggunakan bohlam halogen yang terpisah. Tapi walaupun begitu, dia sudah dilengkapi dengan daytime running light yang membuat mobil ini juga masih sangat terlihat modern di tahun 2021 ini. Selain itu, dia tetap diberikan sentuhan chrome di beberapa bagian grill dan juga di bagian sekitar fog lampnya yang membuat penampilannya juga terlihat sedikit mewah pada mobil ini. Dan memang perbedaan yang paling signifikan adalah dia tidak dilengkapi dengan proyektor yang seperti kami bilang pada saat untuk varian di Prestige-nya. Penampilan di bagian depannya ini, mobil ini terlihat masih maskulin dengan sentuhan warna abu-abu di bagian bawah bumpernya, serta di bagian ujung bumpernya ini ada sentuhan warna silvernya. Nah, untuk varian yang kali ini kita bahas adalah varian yang bermesin 2000 cc, 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 155 PS. Dan dia mendapatkan dua pilihan transmisi, yaitu transmisi otomatis yang dilengkapi dengan pedal shift dan juga ada pilihan transmisi manualnya. Anda bisa lihat di sini penampilan ruang mesinnya cukup sederhana sekali, dan walaupun begitu dia sudah dilengkapi dengan ABS serta brake assist-nya. Tapi memang mobil ini untuk varian 2000 cc-nya belum dilengkapi dengan traction control. Anda bisa lihat di sini, dan memang mobil ini belum dilengkapi dengan pegas, serta bagian kap mesinnya sendiri pun juga belum ada peredamannya. Walaupun mobil ini merupakan varian terendahnya di 2000 cc, tapi penampilan di bagian sampingnya memang tetap terlihat mewah dengan ada sentuhan chrome di sekitar kaca dan juga penggunaan velg yang berukuran besar, yaitu tetap 17 inci. Tapi memang untuk varian 2000 cc ini ada beberapa hal yang dikurangi, yaitu adalah dia tidak dilengkapi dengan handle chrome pada kedua pintunya, serta velg yang mana velgnya ini memiliki sentuhan dua warna, dual color. Tapi untuk varian 2000 cc ini hanya single color berwarna silver seperti ini. Selain itu, mobil ini pun untuk varian 2000 cc ini tidak dilengkapi dengan sistem keyless entry. Jadi masih menggunakan anak kunci biasa, yang mana anak kuncinya ini terintegrasi dengan sistem remote penguncian mobilnya. Selain itu, untuk di kaca spionnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan lampu sen LED serta pelipatan kaca spion secara elektrik dari bagian dalam kabin dan juga pengaturan kaca spionnya. Untuk dimensinya sendiri bisa dikatakan mobil ini memiliki dimensi yang cukup lega. Dan nanti kita akan lihat ke bagian dalam kabinnya, karena interiornya sendiri pun juga menawarkan kenyamanan yang khas dari Honda CR-V. Sedangkan untuk sistem pengeremannya sendiri, seperti saya jelaskan di ruang mesin tadi, mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, EBD serta brake assist, tapi memang belum ada traction controlnya. Dan sistem pengereman disc brake ini juga sudah hadir pada bagian depan serta di bagian belakang rodanya. Nah, sekarang kita berada di bagian belakang dari Honda CR-V RM 2.0 ini yang merupakan varian terbawahnya. Walaupun begitu, mobil ini sebenarnya di bagian belakang nyaris tidak memberikan perbedaan dengan varian tertingginya, yaitu adalah Prestige selain logonya. Dan sentuhan antara elegan dan juga maskulin tetap hadir pada Honda CR-V di tahun ini, dikarenakan memang menjadi ciri khas dari CR-V, yaitu dilengkapi dengan sentuhan ala-ala crossover, yaitu bumper berwarna abu-abu dan ada bagian silver di bagian tengahnya yang memang membuat sentuhan maskulin, serta elegan, yaitu adalah sentuhan chrome di bagian tengahnya ini yang seolah-olah terus menyambung ke bagian lampu belakangnya. Dan ciri khas dari CR-V sendiri yaitu adalah lampu belakang yang posisinya sedikit lebih tinggi ke bagian pilar, yang membuat memang penampilan ciri khas dari Honda CR-V sendiri. Dan konfigurasinya yaitu adalah lampu senja, kemudian lampu rem,
dan lampu sen serta lampu mundur yang berada di bagian bawah dan menyatu seperti ini. Kemudian Honda CR-V ini juga tetap dilengkapi dengan reflektor di bagian bawah bumpernya yang membuat penampilannya terlihat manis serta fungsional untuk sebagai reflektor. Di bagian atasnya untuk 2.0 ini juga tetap diberikan fitur spoiler di bagian atasnya, sedikit nafas sporty di bagian belakang, yang mana di bagian tengahnya juga sudah dilengkapi dengan lampu rem third brake lamp LED serta ada sentuhan antena shark fin di bagian atap sisi belakangnya. Kemudian di kaca belakangnya dia dilengkapi dengan defogger kaca belakang serta wiper kaca belakang sebagai standarnya. Oke, sekarang kita akan buka bagasinya, di mana model tombol di sini micro switch, tapi memang belum power back door. Untuk bagasinya sendiri Anda bisa lihat di sini kapasitasnya besar sekali, tapi memang dia tidak dilengkapi dengan jok baris ketiga, dan ada beberapa tempat penyimpanan terbuka di bagian sisi kanan maupun sisi kiri, dan juga ada tempat penyimpanan jaringnya. Dan di bagian bawah sendiri ada tempat untuk ban serep, yang mana ban serepnya sendiri dia dilengkapi dengan velg yang sama persis dengan keempat roda yang menempel. Jadi velg alloy ini dengan ukuran 17 inci. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan untuk dongkrak dari mobil ini. Yang menarik dari mobil ini adalah pada saat Anda ingin memberikan kapasitas bagasi yang lebih besar, Anda juga tinggal menarik tuas yang di sini, yang mana pada saat Anda menarik tuas ini, headrestnya akan melipat terlebih dahulu. Dan tinggal kita dorong seperti ini. Nah, Anda bisa lihat dia nyaris rata dengan lantai bagasinya. Begitu juga dengan bagian sisi kiri. Oke, sekarang kita ada di dalam kabin dari Honda CR-V RM tipe 2.0 ini. Dimana pada saat masuk ke dalam kabin ya, memang Honda CR-V RM ini masih terasa mewah, apalagi yang versi facelift seperti ini. Anda bisa lihat di bagian dashboardnya sendiri, walaupun dia varian rendah, mobil ini tetap dilengkapi dengan 2 buah layar. Jadi uniknya, ada layar di bagian atas serta layar di bagian sistem infotainmentnya. Untuk layar di bagian atasnya sendiri, sebenarnya pengaturannya itu bisa dilakukan dari tombol yang berada di sisi kiri lingkar kemudi. Jadi tombol ini memiliki fungsi yang double, yaitu adalah pengaturan untuk audio pada head unit, serta pengaturan untuk layar di atas, yang mana layar di atas itu memiliki fitur-fitur seperti penunjuk untuk average fuel consumption sama range consumption-nya. Jadi range maksudnya jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada. Kemudian di sini pun juga ada pengaturan lainnya hanya dengan menekan tombol menu, di mana pengaturan untuk pengaturan mobil seperti ada pengaturan untuk display, kemudian pengaturan dari lampu, kemudian pengaturan dari door lock, itu bisa diatur dengan beberapa hal dari bagian layar ini. Dan juga di sini juga ada pengaturan untuk pengaturan jam pada layar pada mobil serta di speedometernya. Oke, lanjut lagi. Dan memang untuk CR-V 2.0 ini sudah dilengkapi dengan sistem infotainment yang mana sudah layar sentuh seperti ini. Dan juga dia fitur-fiturnya juga komplit, sudah dilengkapi dengan navigasi, konektivitas iPod, USB, ada Bluetooth, kemudian ada juga CD, yang mana juga CD ini bisa menjadi pemutar DVD. Dan perbedaannya dengan tipe Prestige sendiri, mobil ini adalah pada sistem AC-nya sendiri. AC-nya memang sudah menggunakan beberapa tombol tapi tidak ada layar. Sedangkan pada tipe Prestige, mobil ini dilengkapi dengan sebuah layar kecil. Dan pengaturan untuk temperaturnya sendiri, memang varian 2.0 ini belum dilengkapi dengan pengaturan dual climate control. Jadi masih single climate control dan model pengaturannya putar seperti ini. Dan juga pengaturan untuk blowernya model putar. Walaupun begitu, dia untuk pengaturan arah anginnya sudah menggunakan model tombol seperti ini. Dan memang dia tidak dilengkapi dengan fitur auto, tapi ada fitur defogger untuk kaca depan serta kaca belakangnya. Dan ini model tuas transmisinya yang khas sekali dari Honda CR-V dari tahun ke tahun, yaitu dia terintegrasi dengan model di dashboardnya. Jadi posisi tinggi seperti ini, dan konsol di bagian tengahnya ini menjadi banyak tempat penyimpanan dari beberapa buah cup holder, kemudian juga ada soket 12 volt, tempat penyimpanan terbuka, kemudian armrest dengan ukuran yang besar dan tempat penyimpanan besar di sini, serta ada juga slot untuk USB dan juga power outlet lagi di bagian bawah konsolnya. Dan untuk konsolnya sendiri ini pun bisa menjadi armrest yang bisa digeser seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian instrument cluster. Instrument clusternya di sini terlihat masih futuristik, terlihat canggih dengan ada ada sentuhan analognya, masih sentuhan analog untuk putaran mesin, kemudian juga speedometer,
penunjuk untuk temperatur mesin dan juga penunjuk untuk tangki bahan bakarnya. Sedangkan layar di bagian tengahnya masih model layar monokrom, di mana di sini banyak sekali informasi yang diberikan, yaitu mulai dari trip meter, odometer, kemudian juga ada temperatur udara luar, kemudian juga ada range yang juga ditunjukkan seperti di layar bagian tengah, dan juga konsumsi bahan bakar secara rata-rata. Oke, lanjut lagi ke bagian lingkar kemudi. Di belakang lingkar kemudi ini ada 2 buah tuas. Sebelah kanan tuas untuk pengaturan lampu utama serta lampu fog lamp-nya dan juga lampu sen. Sedangkan di sisi kiri adalah tuas untuk wiper kaca depan yang sudah dilengkapi dengan fitur intermittent tapi tidak ada pengatur interval waktunya, dan juga pengaturan untuk wiper kaca belakang yang sudah dilengkapi dengan interval waktu intermittent maksud saya. Kemudian untuk lingkar kemudi sendiri, ini ya dia menariknya adalah untuk varian 2000 cc sendiri dia tetap sudah dilengkapi dengan pedal shift. Kemudian di bagian lingkar kemudi ada pengaturan untuk audio yang seperti saya jelaskan tadi di sisi kiri, sedangkan di bagian kanan dia juga sudah dilengkapi dengan cruise control. Oke, di sebelah kanan sendiri ada slot tombol kosong. Sebenarnya di sini adalah slot tombol untuk di versi Prestige dia ada traction control untuk menonaktifkan traction control serta tombol untuk membuka pintu bagasi. Mengingat pintu bagasinya untuk varian Prestige itu sudah auto, jadi pembukaan bagasinya sendiri sudah full motorized. Oke, di sini ada juga tombol econo. Kemudian lingkar kemudi bisa diatur tilt steering dan teleskopiknya. Dan di bagian door trimnya sendiri, door trimnya ini fitur auto untuk power window-nya hanya ada di bagian driver. Tombol-tombol untuk pengaturan kaca spion dan pelipatannya, tombol untuk door lock, dan juga tombol untuk child lock-nya. Sayangnya untuk joknya sendiri, memang mobil ini varian 2000 tidak dilengkapi dengan jok kulit, jadi masih berbahan fabric. Dan sebenarnya ini sudah digantikan kulit, disarung kulit oleh pemilik sebelumnya, serta di bagian konsol tengahnya dan juga di bagian door trimnya, yang mana sebenarnya seluruhnya masih menggunakan bahan fabric biasa. Serta mobil ini pun untuk pengaturan joknya sendiri juga masih full manual, jadi untuk slider, kemudian juga sudut kemiringan sandaran, kemudian posisi tinggi rendahnya seluruhnya masih full manual. Di bagian atas, sun visor lengkap dengan cermin tapi tidak ada lampu penerangan, ada reading light untuk masing-masing sisi, ada tempat penyimpanan kacamata, dan model kaca spionnya pun juga masih konvensional biasa. Tapi untuk seat beltnya sendiri pun sudah bisa diatur ketinggiannya untuk bisa menyesuaikan dengan postur tubuh Anda. Sedangkan untuk sistem keamanan, keselamatan, mobil ini sudah dilengkapi dengan airbag untuk bagian pengemudi serta di bagian penumpang depan. Nah, sekarang kita duduk di baris kedua dari Honda CR-V RM ini yang merupakan varian terbawah, yaitu adalah 2.0, di mana sebenarnya pada saat duduk di bagian belakang ini hampir tidak ada perbedaannya dengan varian Prestige, yaitu posisi duduk sama, kemudian kualitas material di bagian belakang juga nyaris sama. Perbedaannya adalah untuk Prestige sudah dilengkapi dengan jok berbahan kulit, sedangkan ini mestinya adalah jok berbahan fabric. Kemudian di sini pun postur badan terasa pas, walaupun memang bagian paha tidak tersangga dengan hampir sempurna, tapi kaki masih bisa selonjor ke bagian bawah jok baris pertama, dan Anda bisa lihat ini legroomnya sangat lega sekali, dan ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya yang hanya 165 cm. Saya yakin walaupun orang yang memiliki postur lebih dari saya akan tetap nyaman duduk di bagian belakang untuk di bagian legroomnya. Sedangkan headroomnya sendiri pun juga tetap memberikan kenyamanan yang sempurna, karena Anda bisa lihat sini headroomnya sangat lega sekali. Serta untuk menambah kenyamanan di baris kedua ini, Anda dimungkinkan untuk memberikan sudut sandaran yang lebih nyaman, yaitu bisa dimundurkan seperti ini. Nah, ini akan terasa lebih nyaman. Memang dia tidak terlalu rebah, tapi sudah merasa cukup menurut saya di sini. Kemudian di bagian belakang ini posisi duduk juga bisa diisi oleh 3 orang penumpang secara sekaligus, karena dia sudah disediakan 3 buah headrest, serta dia juga sudah disediakan seatbelt 3 titik untuk 3 orang penumpang. Yang lebih menyenangkan lagi adalah untuk penumpang di bagian tengah, yaitu adalah lantai di bagian tengah kabin ini juga terasa cukup rata. Memang ada sedikit tonjolan, tapi menurut saya ini sangat-sangat flat sekali, hampir terbilang flat. Kemudian di bagian belakang sendiri ini juga Anda mendapatkan AC, yang mana sebenarnya AC-nya ini tidak bisa diatur secara terpisah, jadi pengaturannya full hanya dari depan, dan ini sudah cukup mungkin untuk sebuah Honda CR-V, karena sebelum-sebelumnya memang belum dilengkapi dengan AC yang di belakang kabin seperti ini. Dan memang perlu saya jelaskan sendiri, untuk varian 2.0 ini dia tidak dilengkapi dengan sliding roof, serta ada sentuhan di bagian depan yang lupa saya jelaskan, yaitu dia tidak dilengkapi dengan wood panel, melainkan panel berwarna silver di bagian tengah dashboard ya.
Oke, jadi itulah mengenai Honda CR-V RM kali ini. Dan apabila Anda tertarik untuk membeli mobil seperti ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Untuk hal yang harus Anda perhatikan, sebenarnya di bagian mesin sendiri, mobil ini tergolong masih belum ada isu apapun yang cukup mengganggu pada mobil ini. Tapi memang sebaiknya Anda harus memperhatikan saat Anda melakukan test drive, yaitu di bagian transmisinya, khususnya untuk transmisi otomatis. Mengingat memang Honda sendiri memiliki transmisi otomatis yang terbilang membutuhkan perhatian yang cukup lebih dalam hal penggantian oli dan juga beberapa sensornya. Selain itu, mobil ini juga harus Anda perhatikan pada bagian elektronik power steeringnya, karena memang sistem elektroniknya ini lumayan harus Anda perhatikan pada saat Anda melakukan test drive. Apabila mengeluarkan bunyi-bunyi, karena umumnya penggantian harus dilakukan satu unit dan belum ada bisa dilakukan servis. Selain itu, perhatikan juga kaki-kaki di bagian depan serta di bagian belakang pada Honda CR-V yang memang cukup dikenal memiliki banyak sekali bushing-bushing yang cukup lemah sehingga membuat kaki-kaki mobil ini terbilang agak ringkih. Nah, jadi itulah beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Sebenarnya tidak terlalu banyak kan, karena memang mengingat mobil ini masih memiliki usia yang tergolong muda. Dan untuk pajaknya sendiri, unit yang di samping kami ini dengan tahun 2017, yaitu tahun akhir untuk CR-V RM ini, yang berkapasitas 2000 cc memiliki pajak per tahunnya adalah 5 jutaan. Sedangkan untuk harga pasarannya sendiri, di tahun 2021 bulan Mei ini, Honda CR-V RM 2.0 bertransmisi otomatis ini memiliki range harga di antara 250 hingga 280 jutaan tergantung kondisinya dan juga seberapa banyak kilometernya. Untuk unit yang di samping kami ini yang dijual oleh Formula Motor kini mencapai odometer 77.000 km. Dan jadi itulah hasil review kami kali ini mengenai Honda CR-V RM. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda. Serta apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat, Anda juga bisa kunjungi OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.